Bab 2460. Di sini, aku yang berkuasa 1. Di kantor, Jamie menyesap tehnya. Lalu, dia menghela napas panjang sebelum berkata, "Akhirnya, aku sudah menyelesaikan semua yang perlu aku lakukan. Meskipun prosesnya tidak mulus, pada akhirnya tidak terjadi kesalahan besar. Posisi Jamie juga selamat. Karena itu, sekarang dia merasa sangat senang." Toast mengernyit sambil mengungkapkan kekhawatirannya. "Tuan Jamie, mari kita beritahu mereka kalau saat ini semua orang tidak boleh pergi. Sekarang kamu telah mengembalikan Nika. Kalau mereka mengetahuinya, aku khawatir mereka akan mencari kita." "Haha!" Jamie tertawa sinis. Dia membuka laci, kemudian mengenakan cincin batu akik berlian emas ke jarinya. Dalam 2 hari ini, Jerry sesekali datang untuk berbicara dengannya. Jamie sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani memakai barang-barang ini. Jika Jerry bertanya, Jamie tidak bisa menjelaskannya sama sekali. "Kenapa kalau mereka tahu?" "Ingat, ini penjara hukuman mati. Dan di penjara hukuman mati ini, aku, Jamie yang paling berkuasa." Jamie mengelus cincinnya sambil memperlihatkan gigi emas besar di mulutnya. Toast tercengang, lalu dia segera mengangguk dan mengiyakan Jamie. "Sekarang yang kalian perlu lakukan adalah mengawas orang-orang itu dengan baik. Tanpa perintahku, tidak ada orang di penjara hukuman mati ini yang boleh dibebaskan. Masih ada beberapa hal yang tidak boleh terungkap. Sebaiknya kalian juga merahasiakannya. Kalau kalian berani mengatakan sedikit pun saja, aku tidak akan melepaskan kalian dan keluarga kalian dengan mudah." Setelah Jamie selesai berbicara, Toast melebarkan matanya dan makin ketakutan. Para kepala penjaga penjara ini tahu betapa kejamnya Jamie. Jamie berpikir sejenak, lalu dia mengetuk meja dan berkata, "Seharian ini Tuan Jerry tidak menghubungiku. Seharusnya masalah itu pun sudah berlalu. Tapi, jangan terlalu tenang dulu. Kita masih perlu melihat situasi selama beberapa hari lagi." "Baik. Semuanya terserah Tuan Jamie," jawab Toast sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di kantor Jerry. Selain Jerry, ada Paul dan 2 pria paruh baya lainnya di dalam kantor. "Masalah itu sudah dikonfirmasi. Valentino memang sudah mati." Jerry menjentikan abu rokoknya, kemudian dia menatap ketiga orang itu sambil bertanya, "Apa pendapat kalian?" "Jenderal Jerry, kematian Valentino juga lebih baik daripada dimanfaatkan oleh Pak Julio, kan?" Sebenarnya, saat ini Paul merasa sangat bahagia. Dia sangat membenci Valentino. Selain itu, karena Valentino, Jerry bahkan memukul Paul. Sekarang setelah Paul tahu kalau Valentino sudah mati, Paul merasa sangat gembira sampai tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kematiannya memang adalah hal baik. Karena dia tidak mau bergabung dengan kita, dia hanya punya satu akhir, yaitu kematian. Tapi, dalam keadaan semua orang tahu, dia sama sekali tidak boleh mati di tangan kita. Dia lebih tidak boleh mati di penjara kita saat dia menjadi tahanan kita. Apa kalian tahu hukum di negara Valentino berkata meskipun seorang tahanan telah dijatuhi hukuman mati, penjara wajib memastikan keselamatan mereka sebelum tanggal eksekusi. Sekarang, Valentino telah meninggal di penjara kita. Menurut kalian, bagaimana ini? Makin banyak Jerry berbicara, dia merasa makin frustasi. Sekarang, dia hanya bisa berusaha merahasiakannya. Dia tidak hanya harus menyembunyikannya dari Julio, tapi dia juga harus menyembunyikannya dari para petinggi. Karena dia tahu dengan temperamen para petinggi, jika itu adalah pilihan terakhir, kemungkinan besar mereka akan langsung mencampakkan Jerry. "Jenderal Jerry, aku rasa kamu terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kita. Hukum di negara Valentino tidak berlaku di tempat kita.
Paul menyunggingkan seulas senyuman. Selama ini, dia memang memandang rendah negara Nagon. Hukum! Tahukah kamu ketika suatu hal sangat serius sehingga orang dapat melanggar hukum, maka tidak ada yang akan peduli dengan hukum lagi. Jerry mendengus, lalu dia menampar Paul. Paul merasa sedikit marah, tapi dia buru-buru mengangguk dan mengiyakan Jerry. Cukup, tidak ada gunanya aku berdiskusi dengan kalian. Kalian hanya perlu merahasiakan masalah itu. Ingat, hanya aku yang boleh mengungkapkan masalah itu. Kalau aku mendapati kalian menyebar masalah itu, kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Jangan menganggap enteng kata-kataku. Asal kamu mengabariku, jika menyebar dari mulutmu, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Begitu Jerry selesai berbicara, semua orang mengangguk dengan terburu-buru. Tidak ada yang berani melawannya. Setelah melihat semua orang mengangguk, Jerry pun mengalihkan pandangannya. Sekarang, mari kita membahas tentang hal-hal di wilayah barat. Kematian Valentino adalah hal buruk, tapi juga merupakan hal baik. Begitu dia mati, asosiasi Maple Pavilion menjadi asosiasi tanpa pemimpin. Jadi, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, kata Jerry sambil tersenyum sinis. Paul tercengang, lalu dia segera bertanya. Jenderal Jerry, maksudmu kita akan lanjut menyerang wilayah barat dan bahkan menjajah seluruh wilayah barat? Kenapa? Apa tidak boleh? Jerry mematikan puntung rokoknya, kemudian menyalakan sebatang rokok lagi. Ketiga orang itu saling bertatapan. Semuanya tampak kaget. Seorang pria paruh baya berkata dengan ekspresi bingung. Tuan Jerry, sebelumnya kita menyerang Valentino dan yang lainnya karena kita punya alasan. Lagi pula, Valentino memang telah membunuh Gaston. Tapi, sekarang Valentino sudah mati. Bukan, menurut orang lain, Valentino telah ditangkap oleh kami. Jadi, masalah itu juga telah diselesaikan. Sekarang, alasan apa yang akan kita gunakan untuk menyerang wilayah barat? Kalau tidak ada alasan, cari alasannya. Untuk apa kamu panik? Jerry mendengus, kemudian mengerutkan keningnya ke arah pria paruh baya itu. Ya, benar. Wajah pria paruh baya itu pun memerah, lalu dia buru-buru mengangguk. Kuberitahu kalian, ini jelas adalah kesempatan bagus bagi kita untuk memenangkan wilayah barat. Selain itu, bagaimanapun juga, kita harus menaklukkan wilayah barat dan menghancurkan asosiasi Maple Pavilion. Setelah Jerry mengatakan itu, tidak ada satupun dari ketiga orang itu yang berbicara. Bahkan Paul tetap diam. Dia sedang memikirkan keberhasilan masalah ini. Melihat mereka bertiga tidak bersuara, Jerry langsung mendengus lalu bertanya. Apa kalian tidak mengerti apa yang aku katakan? Uhuk. Mereka bertiga batuk untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Saat ini, mereka benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Jerry. Kuberitahu kalian, hal ini harus dilakukan sesuai arahanku. Pertama, wilayah barat selalu menjadi medan pertempuran bagi para prajurit. Jadi, kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan negara lain. Bab 2461, cobalah kalau berani. Kedua, kalau kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan asosiasi Maple Pavilion, menurut kalian apa yang akan mereka lakukan saat kematian Valentino terungkap? Setelah Jerry mengucapkan kata-kata itu, kedua pria paruh baya itu terdiam, sementara jantung Paul berdebar. Kedua orang paruh baya itu mungkin tidak mengerti maksud Jerry, tapi Paul pasti mengerti. Karena Paul sudah pernah bertemu dengan anggota asosiasi Maple Pavilion. Dia tahu para prajurit Maple Pavilion memiliki karakter seperti apa. Mereka adalah sekelompok yang tidak akan ragu melewati gunung pisau dan lautan api kalau itulah perintah Valentino.
Perasaan mereka kepada Valentino dan tinggi posisi Valentino di hati mereka benar-benar tak terbayangkan oleh orang lain. Jika mereka tahu Valentino telah meninggal di penjara hukuman mati dan bahkan dipukul sampai mati, apa yang akan mereka lakukan? Saat memikirkan hal itu, Paul pun menarik napas. Sepertinya ratusan ribu prajurit Maple Pavilion itu pasti akan menggila dan menyerang Jerry, kan? Mereka hanya 500.000 orang, tapi mereka benar-benar tidak takut. Bagaimanapun juga, negara yang mendukung Jerry memang cukup kuat. Namun, kalau 500.000 prajurit gila menyerang bersama dengan tidak ada rasa takut mati, meskipun Jerry mengirim banyak orang, lalu kenapa kalau mereka semua terbunuh? Di sisi Jerry, sepertinya dia juga akan kehilangan setidaknya 300.000 orang, kan? Akhirnya Paul mengerti maksud Jerry. Beberapa orang benar-benar tidak boleh disentuh sesuka hati orang. Paul menatap Jerry sambil berkata dengan serius. Jenderal Jerry, aku sudah mengerti. Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Kita harus memanfaatkan waktu sekarang. Selama masalah Valentino belum tersebar, kita harus menyerang wilayah barat sesegera mungkin. Kalau kalian tidak ada ide, pikirkan. Kalian harus menggunakan cara tercepat untuk menyebabkan kerusakan terburuk kepada asosiasi Maple Pavilion. Lebih baik yang bisa langsung membubarkan mereka. Hanya dengan membubarkan mereka, kita baru tidak perlu khawatir. Walaupun masalah Valentino terungkap, kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan mereka. Setelah Jerry selesai berbicara, semua orang sudah mengerti sepenuhnya dan buru-buru mengangguk. Selain itu, kalau kita bisa membubarkan asosiasi Maple Pavilion. Setelah Jerry mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh dagunya sambil tertawa. Jika asosiasi Maple Pavilion dibubarkan oleh Jerry, itu pasti akan menjadi pencapaian besar. Pada saat itu, para petinggi juga akan memujinya. Walaupun masalah Valentino terungkap, petinggi pasti akan berusaha melindunginya. Ingat, yang kita butuhkan adalah petinggi. Selama mereka mau melindungi kita, maka kita tidak perlu takut. Kata Jerry dengan nada yang sangat percaya diri. Selama petinggi tidak melepaskan mereka, walaupun Julio marah, dia tidak bisa melakukan apapun pada Jerry. Itulah adalah kepercayaan diri Jerry. Itu juga alasan kenapa dia harus melakukannya. Paul langsung mengangguk sambil menjawab. Baik, aku mengerti. Sekarang, mereka hanya perlu memikirkan satu alasan atau menciptakan alasan. Alasan untuk menyerang wilayah barat lagi. Tok, tok. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Jerry melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk orang di luar masuk. Asisten Jerry masuk, lalu melapor. Jenderal Jerry, Pak Julio telah mengirim orang lagi. Lagi? Jerry tercengang saat mendengar itu. Lalu dia mengerutkan keningnya dan melambaikan tangannya sambil berkata, Usir mereka! Dasar lalat-lalat itu! Asisten itu menghela napas, kemudian menjawab dengan nada pasrah. Jenderal Jerry, kali ini aku sudah menyuruh mereka pergi, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak mau pergi. Sekarang, mereka sedang duduk di luar dan berkata mereka tidak akan pergi sampai mereka melihatmu. Dia telah melakukan semua yang bisa dia katakan dan lakukan, tapi tetap tidak berhasil. Sekelompok orang yang hari ini datang itu sangat bersikeras. Jika mereka belum melihat Jerry, mereka tidak ingin pergi. Jerry menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan-jangan negara Nagon mendengar ada rumor. Lagi pula, Jerry merasa bersalah. Meskipun dia sudah memblokir berita itu dengan sangat ketat, tidak ada tembok kedap suara di dunia ini. Agar orang lain tidak mengetahui perbuatanmu, maka jangan melakukannya. Saat ini, setelah mendengar nama Julio diungkit, Jerry pun merasa gugup.
Tidak bisa. Aku harus pergi menemui mereka. Jerry berpikir sejenak, kemudian dia berdiri. Kalau negara Nagon telah mendengar rumor, Jerry pun tidak boleh menutup sebelah matanya. Kalau tidak, begitu Julio marah dan masalah itu tersebar bahkan sampai ke telinga federasi, bukankah akan terjadi dampak besar? Dari awal, masalah Valentino ditangani oleh Jerry. Kalau ada orang yang sungguh harus bertanggung jawab, orang itu pasti adalah Jerry. Namun, Jerry meragukan dirinya, bahkan dengan identitasnya, dia tidak akan bisa menanggung tanggung jawab ini. Jadi, dia harus menemui mereka. Mengenai rencananya untuk menyerang wilayah barat, itu hanya dapat ditunda untuk sementara. Tak lama kemudian, Jerry dan yang lainnya turun. Beberapa pria paruh baya dari negara Nagon sudah lama menunggu di bawah. Tidak mudah untuk bertemu dengan Tuan Jerry. Seorang pria paruh baya berdiri dengan senyum tenang di wajahnya. Dia tidak terlihat marah, tapi normal. Ahem, aku sangat sibuk. Aku benar-benar minta maaf telah membuat kalian menunggu. Jerry berdeham, lalu dia mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan beberapa pria paruh baya itu. Jerry menatap pria paruh baya itu dan bertanya sambil tersenyum. Teman, siapa namamu? Gading? Jawab pria paruh baya itu sambil tersenyum. Halo, Tuan Gading? Hari ini ada apa kalian semua datang? Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk mengatakannya. Aku pasti akan membantu kalau aku bisa. Jerry menepuk dadanya dan terlihat sangat tulus. Pria paruh baya bernama Gading itu menggelengkan kepalanya, lalu menatap Jerry sambil berkata, Masih tentang Valentino. Dia adalah warga negara kami, jadi kami tidak bisa mengabaikannya. Ahem. Benar, benar. Jerry mengumpat dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Kami butuh Tuan Jerry untuk memberi kejelasan. Lagi pula, tidak pantas untuk kalian menangkap warga kami dengan tidak jelas. Ujar Gading dengan tenang. Seakan-akan mereka hanya sedang mengobrol seperti normal. Paul mendengus, kemudian dia menatap Gading sambil berkata, Kenapa tidak jelas? Warga kalian telah membunuh warga kami. Bukankah kami harus menghukumnya? Kalau begitu, aku akan pergi ke negara kalian untuk membunuh beberapa orang. Bagaimana? Gading tidak mengatakan apa-apa, tapi seorang pria paruh baya yang berdiri di belakangnya berkata dengan penuh arti. Boleh. Kamu boleh mencobanya. Kamu? Paul terpaksa mengakui kekalahannya, jadi wajahnya langsung memerah. Cukup. Kamu diam saja. Tegur Jerry. Paul pun segera menutup mulutnya. Bab 2462, terpojok 3. Tuan Gading, meskipun apa yang dikatakan bawahanku ini tidak enak didengar, tetap saja ada kebenaran di dalamnya. Ada pepatah di negara kalian yang berkata bahwa utang nyawa dibayar dengan nyawa. Hal itu adalah hal yang benar dan wajar. Sekarang orang-orang di pihak kami telah terbunuh, tentu saja kami tidak bisa hanya duduk diam. Tuan Gading, coba pikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Tuan pasti bisa memahami perasaan kami. Jerry berbicara dengan bijak sehingga Gading tidak bisa membantahnya sama sekali. Aku rasa Tuan Jerry salah paham dengan kami. Kami tidak meminta negara Amari untuk membebaskan Valentino. Sebaliknya, kami ingin Tuan Jerry mengeluarkan keputusan mengenai Valentino secepatnya. Dengan begitu, kami baru bisa memutuskan apakah akan bernegosiasi dengan petinggi kalian untuk mendeportasinya atau yang lainnya. Pria paruh baya bernama Gading itu sedikit melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan ringan. Kali ini, Jerry terdiam di tempat. Apa yang dia katakan sebelumnya memang tak terbantahkan. Namun,
Dia tidak menyangka bahwa pria paruh baya bernama Gading ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Gading sama sekali tidak membantahnya, tetapi mengubah topik dengan ringan. Jerry ingin merumitkan masalah dengan sengaja, tetapi Gading malah memperjelas situasi dalam beberapa kata. Sebenarnya permintaan Pak Julio dan orang-orang ini sangat sederhana. Karena Valentino sudah membunuh orang kalian, kami juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun sekarang, kalian harus segera mengeluarkan keputusan mengenai Valentino. Apakah kalian akan menghukum mati Valentino atau menjatuhkan hukuman penjara pada Valentino? Harus ada penjelasannya. Jika kalian tidak mengajukan gugatan, tidak mengadakan persidangan dan hanya menjebloskan Valentino ke penjara, kami pasti tidak akan terima. Jerry berkata dalam hati bahwa permintaan Pak Julio dan yang lainnya ini tidak berlebihan. Mereka tidak ingin mengganggu keputusan hukuman Jerry untuk Valentino, tapi perlu melihat sikap Jerry pada Valentino. Masalah ini juga tidak sulit. Jika saat ini Valentino berada di penjara hukuman mati, Jerry bisa segera melakukannya. Namun sayangnya, sekarang Valentino tidak ada di tangan mereka. Karena Valentino sudah mati. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Jerry bisa menunjukkan sikapnya? Valentino saja sudah tidak ada. Bagaimana dia bisa menghukum Valentino? Tuan Jerry, sepertinya kamu tidak mendengar perkataanku. Bagaimana kalau aku mengulanginya untukmu? Gading menatap Jerry dan bertanya ringan sambil mengangkat alisnya. Tidak perlu. Kami akan mempertimbangkan baik-baik apa yang Tuan Gading katakan. Aku pasti akan memberikan jawaban kepada kalian secepatnya. Jerry mengangkat kepalanya dan terbatuk-batuk. Gading menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan Jerry, kami sudah 4 kali ke sini. Hari ini adalah kunjunganku yang kelima. Menurut Tuan Jerry, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jerry kembali terdiam dan merasa bahwa otaknya kacau. 3 hari. Beri aku waktu 3 hari. Paling lama 3 hari, aku pasti akan memberikan jawaban pada kalian. Jerry menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang sangat serius. Gading menatap Jerry selama beberapa detik, lalu berkata dengan perlahan, Kalau begitu, sekarang kami minta untuk bertemu dengan Valentino. Saat mendengar kata-kata itu, Jerry berdebar kencang. Pada akhirnya, hal yang paling dia khawatirkan tetap terjadi. Valentino sudah mati. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini menemui Valentino? Namun sekarang, Jerry juga tidak bisa menemukan alasan yang cocok untuk menolak mereka. Ada apa? Apa sulit untuk melakukannya? Gading bertanya dengan nada penindasan. Memang agak sulit. Narapidana di penjara hukuman mati tidak bisa dengan mudah bertemu orang luar. Untuk ini, harap kerjasamanya dari Tuan Gading. Jerry menunjukkan ekspresi muram, lalu dia membantah dengan sopan. Halo, Tuan Jerry. Saat ini, seorang pemuda berusia 30-an di belakang Gading berjalan mendekat. Aku adalah pengacara Tuan Valentino. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua masalah Tuan Valentino. Jadi, sekarang sebagai pengacara, aku meminta untuk bertemu dengan klienku. Setelah pemuda itu selesai berbicara, ekspresi Jerry menjadi makin muram. Dimanapun seorang pengacara meminta untuk menemui kliennya, itu adalah hal yang wajar dan legal. Bahkan untuk terpidana mati yang dipastikan dijatuhi hukuman mati, pengacara berhak meminta untuk bertemu tanpa penangguhan hukuman eksekusi. Oleh karena itu, saat ini Jerry benar-benar berpikir keras, tapi tetap tidak bisa memikirkan solusinya. Tuan Jerry, aku meminta untuk menemui klienku sekarang. Jika Tuan Jerry menolak, aku akan melewati Tuan Jerry dan langsung meminta Pak Julio untuk menghubungi atasanmu. Ketika mendengar pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, Jerry makin ketakutan.
Sekarang, Jerry menyembunyikan perihal kematian Valentino dari dua pihak. Dia tidak hanya harus menyembunyikan hal itu dari Pak Julio, tetapi juga atasannya. Jika Pak Julio berbicara langsung dengan para petinggi, masalah ini pasti tidak akan disembunyikan lagi. Pada saat itu, orang-orang di kedua belah pihak pasti akan tahu pada saat yang sama. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa mempertahankan Jerry. Tidak apa-apa jika Jerry menghukum mati Valentino. Namun, sekarang setelah Valentino mati di penjara tanpa alasan yang jelas, Jerry tidak akan bisa menjelaskannya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jerry terus berbicara dalam hatinya. Saat ini, dia sudah terpojok. Dapat dikatakan bahwa dia tidak ada jalan lain. Saat ini, jika ada yang bisa keluar untuk membantunya, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada orang itu. Sepertinya Tuan Jerry sangat kesulitan. Kalau begitu, aku akan menelpon atasanmu, maaf. Pemuda itu menggeleng kecil, lalu langsung mengeluarkan ponselnya dan hendak segera menghubungi seseorang. Tunggu. Kamu tidak bisa menelpon. Jerry tersentak dan buru-buru menghentikan pemuda itu. Melihat Jerry seperti ini, pengacara muda itu sedikit mengernyit. Jerry juga merasa bahwa sikapnya sedikit salah, jadi dia pun segera batuk. Tidak perlu merepotkan atasanku dengan hal-hal ini. Kalau tidak, aku akan kelihatan tidak kompeten. Jadi, Jerry memutar otaknya untuk memikirkan kata-kata. Jadi, apakah akan berimbas pada kami kalau Pak Jerry ditegur oleh atasan? Pengacara muda itu bertanya sambil melirik Jerry dengan wajah tanpa ekspresi. Kata-kata itu dingin dan tidak simpatik. Wush! Jerry mengembuskan napas perlahan, lalu berkata setelah terdiam sebentar. Aku akan memberi kalian jawaban besok. Hari ini aku akan bernegosiasi dengan penjara hukuman mati, lalu membiarkan kalian menemui Valentino besok. Sekarang, Jerry hanya ingin mengirim orang-orang ini pergi terlebih dahulu, kemudian baru memikirkan cara untuk menghadapi masalah ini. Setidaknya, dia harus mempunyai waktu untuk berpikir. Namun, pengacara muda ini sama sekali tidak menerima taktik penundaan Jerry. Jerry, sekarang. Aku akan mengulanginya untuk terakhir kalinya. Aku menuntut untuk menemui klienku sekarang. Pemuda itu mengatakan ini dengan tegas sambil mengerutkan keningnya. Jerry kembali terdiam. Sesaat kemudian, Jerry memancarkan sinar dingin di matanya. Ada juga semacam kegilaan dalam keputusasaan. Karena sudah berbicara sampai sejauh ini, Jerry tidak mungkin bisa menyembunyikannya lebih lama lagi.